sulit deh kalau turun. Padahal di atas sini indah banget. Oh, enak banget. Halo pemirsa cerdas, masih di episode Wow ya. Kali ini Putri Ardana akan melanjutkan explore di daerah Wow. Dan itu tempatnya naik ya, oke? Semangat Palachinke. Siang hari jangan lupa isi perut dulu ke restoran Yamek. Restoran ini sangat legendaris di area Wow pemirsa, karena Bapak Yamek adalah salah satu sosok terpenting dalam sejarah anggur Austria. Beliau menanam anggur di daerah Wow dan mengembangkan anggur putih yang rasanya sangat enak. Dan semua menunya bahasa Jerman ya. Terus kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu ya tanya itu makanannya apa. Aku pilih-pilih dulu ya. Di restoran Yamek menjual makanan tradisional khas Austria atau makanan-makanan yang terkenal di daerah Wow. Di dalam menu makanan ini juga terdapat sejarah dari keluarga Yamek. Hari ini aku memesan schnitzel. Schnitzel adalah makanan tradisional khas Austria. Tapi aku memesan dalam porsi kecil pemirsa, karena aku nggak habis kalau makan porsi besar dari schnitzel ini. Dan ini dari daging ayam atau daging sapi gitu. Nah oke, ingin tahu aku makan? Yuk makan schnitzel. Kalau kalian mempunyai perut Indonesia seperti aku yang nggak bisa makan banyak, kalian bisa memesan makanan porsi setengah. Palachinke, sekarang kita harus olahraga. Kemana? Ke sini. Oke, dan itu tempatnya naik ya. Oke, semangat Palachinke. Setelah makan siang, kali ini saatnya jalan-jalan menuju kastil. Kastil ini sangat legendaris banget, tetapi tempatnya sangat tinggi pemirsa, jadi seperti mendaki gitu. Kastil ini terletak di area kota Dürnstein. Ya, emang kalau kamu mau naik ya ke atas kastil itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Tetapi dengan keindahan ini itu semua terbayarkan pemirsa. Nah, ingin tahu kan mana kastilnya? Lanjut jalan dulu ya. Sedikit lagi ya pemirsa. Tuh, aku mau tunjukin kastilnya. Tuh, di sana tuh. Nah, tapi kastilnya nggak utuh ya. Karena kastilnya ini dihancurkan. Seperti itu. Dan ini jam 4:30 sore, tapi panasnya kayak di Indonesia jam 2 atau jam 3 sore. Tapi lihat tuh, gerbangnya udah ada di situ ya. Jadi semangat yuk Palachinke. Tempat ini sangat indah pemirsa dan juga sangat alami. Sebenarnya ini adalah penjara Richard I dari Inggris pada tahun 1192 hingga 1193 pemirsa. Beliau ditahan di sini saat peristiwa Perang Salib pada abad ke-12. Penahanan Richard I di sini tidak berakhir di Dürnstein. Pada awalnya, pada tahun 1193, beliau diserahkan kepada Henry VI, Kaisar Romawi Suci, yang memenjarakannya di Kastil Trifels di Jerman. Dari kejauhan, kastil ini tampak di atas bukit. Sayangnya, kastil tersebut tinggal puing-puing dan reruntuhan saja. Bayangkan bahwa kota ini sudah tercatat dalam sejarah pada abad ke-12. Itu artinya kota ini termasuk kota tertua juga loh. Itulah sebabnya pada tahun 2000
UNESCO menjadikan Dürnstein sebagai salah satu situs warisan dunia pemirces. Meskipun kastil ini hanya tersisa reruntuhan saja, tetapi kastil ini menyimpan berbagai peristiwa dunia pemirces. Kastil ini pernah dihancurkan oleh pasukan Hungaria dan juga Swedia. Tidak hanya itu, peristiwa alam seperti kebakaran juga mewarnai kehancuran kastil ini pemirces. Tidak hanya kastil yang dihancurkan pemirces, tetapi juga ada gereja di sana yang sudah terlihat dihancurkan oleh musuh. Hal menarik dari kastil ini adalah julukan dari Raja Richard I sebagai The Lionheart. Konon, reputasi raja sebagai pemimpin kuat dalam militer. Entah bagaimana ceritanya, hingga abad ke-12 Raja Richard I ditangkap dan ditawan di kastil ini pemirces. Aku nggak tahu ini apa ya, tapi kayaknya ini penjara deh. Ada kayak tali besinya gitu. Dan di sini udah sampai puncak ya. Ada lagi nih kalau mau menuju puncak di sini. Tapi nggak deh, takut bahaya karena nggak ada nggak ada pegangannya gitu. Yang penting udah pernah kesini kan, dan kalian udah tahu. Aku akan tunjukin lagi yang lain ya. Kalau kalian kesini, kalian harus lihat perakiraan cuaca ya. Gak lucu deh kalau kalian udah sampai di atas tapi ternyata hujan. Sulit deh kalau turun. Padahal di atas sini indah banget. Lihat nih. Kalian bisa lihat nggak, di situ ada pendaki batu, pendaki gunung di sini. Oke, mungkin nanti aku zoom ya. Jadi di sana itu ada pendaki gunung tuh yang pakai baju merah. Yuk kita lihat bareng-bareng. Seneng banget ya kesini. Jadi kalau kalian ke Austria jangan lupa mampir ke kastil ini. Setelah melihat kastil yang tinggal reruntuhan saja, waktunya mengeksplor jantung kota Dürnstein. Kota Dürnstein terletak di pinggir Sungai Donau. Kota ini berada di dalam jangkauan distrik Krems yang masuk pada wilayah Lower Austria. Meski kota Dürnstein termasuk kota kecil, namun kota ini sering dikunjungi wisatawan pemirces. Kota ini dikenal sebagai penghasil anggur terbaik loh pemirces. Jadi jangan lupa untuk membeli wine. Yang terkenal di sini sih anggur putihnya. Karena tadi aku cuma tunjukin aja ada Sungai Donau, dan ini sungainya pemirces kalau kalian ingin tahu. Tuh kan, yuk lihat lebih dekat Sungai Donau di sini ya pemirces. Pemirces, ini adalah tempat terkenal
untuk orang-orang di Austria Selatan untuk nikah. Karena apa? Karena gerejanya bagus gitu katanya. Dan juga di sini selain ada gereja yang indah, juga ada sungai-sungai yang bersih dan indah ini juga. Sebenarnya kalau Indonesia bisa disiplin, sungai-sungainya pasti lebih bagus dari sungai Austria, pemirsa. Di area ini juga ada dermaga untuk kapal yang akan singgah di area kota Dürnstein. Lihat tuh. Dan di depan dermaga ini terdapat menara gereja Katolik yang berwarna biru muda yang disebut sebagai Stiftdürnstein. Pada abad ke-14, bangunan ini sempat dijadikan biara yang kemudian pada abad ke-18 dihapus dan dijadikan paroki biasa. Kalau kalian punya tiket, kalian bisa menyusuri Sungai Donau dengan kapal ini. Dan lihat nih, di belakang aku kapalnya lagi parkir untuk menjemput orang-orang atau turis-turis yang ingin naik kapal di area ini. Yuk lihat. Menjelajahi Sungai Donau dengan menggunakan kapal wisata adalah pilihan yang tepat, pemirces. Sayangnya pada waktu itu saya tidak dapat naik kapal dari sini, pemirces. Jalan ajaib menuju kota yang tadi udah aku lalui ya. Nih, jalannya seperti ini, pemirces. Jadi kalau di sini ya, kamu tingginya nggak boleh ngelebihin ini. Nanti kejeduk ya, kejeduk. Ini nih, aku lupa katanya beda bahasa Indonesia. Kejeduk apa ya? Tulis di komen ya. More than 40 years, you know. Kalau kalian ingin beli marmalade atau minuman tanpa alkohol atau dengan alkohol dari aprikot, dari buah, it should be good. So kalian bisa beli di situ ya, dan di situ harganya murah banget, apalagi kalau beli yang besar dan rasanya seperti aprikot jus dan enak. Biasanya di sini banyak turis ya, tapi karena aku sekarang lagi beruntung, jadi nggak banyak turis ke sini. Was ist das? Nach links. Was ist links wieder? Was ist es?